Sikamali, bertemu lagi dengan kami di podcast Sapa JKN, Sikamali Sapa Peserta JKN. Nah, kali ini kita akan mengupas topik yang sangat penting, yaitu anti gratifikasi. Gratifikasi ini sering menjadi perbincangan, apalagi dalam dunia pelayanan kepada masyarakat, kepada publik, seperti di BPJS Kesehatan. Tapi apa sih sebenarnya gratifikasi itu dan kenapa penting untuk kita semua pahami? Dan pastinya saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh salah satu narasumber keren kita, Kak Dwi. Oke, Kak Dwi, boleh perkenalkan dulu? Halo, Sobat Sikamali. Kenalin dulu ya, nama saya Yunita Dwi. Cuma teman-teman sini paling seringnya manggil saya Kak Dwi ya. Di sini saya sebagai staf komunikasi dan staf kesekretariatan. Oke, itu tadi dari Kak Dwi. Nah, kita ini akan membahas masalah anti gratifikasi. Gratifikasi itu sebenarnya apa sih, Kak? Oke, gratifikasi ya. Sebenarnya untuk yang gratifikasi itu mungkin sering kita temui, terutama kan untuk yang kita yang ini di pelayanan di masyarakat ya, bentuk-bentuknya gratifikasi. Kalau untuk saya sendiri, pendapat saya sendiri, kalau gratifikasi itu pemberian sesuatu kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, bisa juga kan BPJS kan salah satu dari badan publik, badan hukum ya kan, yang mengelola jaminan kesehatan begitu di Indonesia. Jadi termasuk juga sebagai penyelenggara negara. Pemberiannya itu enggak hanya terfokus untuk uang, jadi pemberian dalam bentuk apapun bisa seperti barang, kemudian bisa seperti voucher, bisa juga seperti misalkan kita dapat pinjaman nih, kayak gitu, terus itu nanti kita nggak ada bunganya ternyata untuk yang pinjamannya, jadi full hanya membayar pinjaman itu termasuk dari gratifikasi kayak gitu. Bisa juga kan dalam bentuk kalau misalkan kita mau pergi kemana kita dikasih penginapan gratis. Nah, itu juga termasuk gratifikasi kayak gitu. Jadi gratifikasi itu namanya pemberian ya? Ya betul, pemberian. Oke, itu tadi tentang gratifikasi. Nah, ada juga Kak istilah selain gratifikasi yaitu penyuapan dan pemerasan. Nah, di antara ketiga ini apa sih bedanya Kak dan contohnya? Oke. Kalau untuk gratifikasi itu kita misalkan pihak kedua kayak gitu atau mitra kita memberikan sesuatu, udah sebatas itu aja, memberikan sesuatu, entah itu tadi yang saya sebutkan makanan atau misalkan voucher atau misalkan kayak voucher belanja ya kayak gitu, atau misalkan tiket penginapan, tiket pesawat kayak gitu, tapi tanpa mengharapkan apapun kayak gitu. Jadi hanya ya pihak mitra kita yang ngasih ke kita aja seperti itu. Kalau untuk yang penyuapan kayak gitu, ada itu transaksional dari kedua belah pihak. Jadi pihak yang menyuap sama pihak yang akan disuap. Misalkan nih kita ambil contoh misalkan aja ya, bukan beneran ini kayak gitu. Misalkan Uci ada kasus tuh, kemudian kasih uang ke saya. Pas di sini itu saya sebagai untuk yang panitianya atau penyidiknya begitu yang menangani kasus tersebut. Nah kayak gitu gimana kalau kasusnya tersebut selesai misalkan atau nggak ada hukuman atau nggak ada sanksi yang memberatkan begitu, Uci kasih saya uang, itu termasuk oke, kalau saya menerima boleh nanti kasusnya kita hentikan, cuma saya minta uang segini kayak gitu, cocok. Dari ini setuju, ini juga setuju, jadi kan transaksional dari kedua belah pihak, jadi aktif ya kan, begitu, itu namanya penyuapan. Dan memang kaitannya itu tadi karena adanya tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara negara, contohnya tadi yang ada di kasusnya itu tadi kan, begitu. Kalau untuk yang pemerasan itu sendiri yang aktif itu adalah penyelenggara negaranya sendiri. Jadi kalau ada mitra, saya bilang oke, nanti saya kasih nilai bagus, ibu harus ngasih saya uang ya, begitu. Itu termasuk pemerasan. Jadi itu tadi. Kalau untuk yang gratifikasi, jadi lebih ke pemberian itu aja udah selesai. Kalau untuk yang tadi penyuapan, ada itu kontak atau aktif dari kedua belah pihak, kesepakatan begitu. Kalau untuk yang pemerasan, jadi lebih aktifnya ke penyelenggara negara yang minta sesuatu dari mitranya begitu, sobat. Kalau misalkan kita nih menerima gratifikasi, berarti wajibkah untuk dilapor?
Oh ya, kalau untuk gratifikasi ya, walaupun misalkan gratifikasinya dalam bentuk hanya makanan atau misalkan gratifikasinya pemberian barang yang kita anggap sebagai barang yang kecil, itu semuanya wajib dilaporkan ya, kayak gitu. Maksudnya lapornya nggak perlu sampai ke KPK, nggak kayak gitu. Kita cuma kalau untuk di BPJS Kesehatan sendiri itu kan ada unit pengendali gratifikasi, mulai dari ke cabang, kemudian ke deputian wilayah sampai dengan di kantor pusat, betul. Jadi kalau misalkan pegawai di BPJS Kesehatan mendapatkan sesuatu dari mitra, kamu itu maupun hanya berupa makanan atau apa tetap wajib dilaporkan. Itu lapornya kemana? Kalau di kantor cabang kita ini lapornya ke bagian SDM, gitu. SDM ya, nanti bisa melapor ke kepala SDM UK kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti ada penetapan dari bagian UPG, nanti apakah itu harus ditindaklanjutkan ke lebih atas lagi sampai ke KPK atau cukup penyelesaian di UPG-nya aja kayak gitu. Nah, kalau gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu ada Kak? Iya. Kalau untuk gratifikasi tadi belum memang gratifikasi ada 2 jenis ya, yang wajib dilaporkan sama yang tidak wajib dilaporkan. Kalau untuk yang wajib dilaporkan itu yang kaitannya erat sama tugas dan wewenang atau kewajiban begitu sebagai penyelenggara negara. Contohnya kalau misalkan kita sebagai pengelola anggaran, itu kan saat penyusunan anggaran kita mendapatkan sesuatu biar untuk divisi ini dilebihkan anggarannya begitu atau bagaimana, itu nggak bisa ya, itu termasuknya gratifikasi yang memang wajib dilaporkan begitu. Terus atau misalkan kita ada kerjasama kontrak dengan mitra, nah diisinya itu kita kemudian ada pemberian sesuatu kepada kita yang menyusun kontraknya itu agar lebih diuntungkan ke pihak yang lain, itu juga termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan, betul. Atau kan kalau untuk yang kita sendiri, misalkan kita kan sering ya kerjasama dengan kayak vendor begitu, kerjasama dengan vendor, kemudian kalau misalkan setelah selesai pekerjaannya dengan vendornya tersebut, kadang-kadang kan ada vendor yang ngasih kita kayak fee, ucapan terima kasih begitu, fee, supaya nanti ke depannya kita pilih yang vendor tersebut. Itu juga nggak boleh ya, itu termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan, betul. Jadi kalau untuk yang dilaporkan adalah kaitannya erat dengan tugas dan wewenang kita sebagai penyelenggara negara begitu. Kalau yang tidak wajib dilaporkan seperti apa Kak? Kalau nggak wajib dilaporkan, contohnya gratifikasi, itu tadi misalkan Uci mau menikah ya kan, jadi nanti Uci menikah kayak gitu, untuk yang rekan-rekan di BPJS Kesehatan kasih tuh Uci kayak karangan bunga, ucapan selamat atas pernikahannya. Itu bukan gratifikasi ya, itu kan hanya sebagai ucapan selamat aja ke rekan kita kayak gitu. Itu jadi nggak wajib dilaporkan. Kemudian tadi misalkan Uci mau ulang tahun kayak gitu, ada pemberian seperti kado, kemudian pemberian seperti kue ulang tahun kayak gitu, itu juga nggak wajib dilaporkan, betul. Atau misalkan saya punya kakak yang bekerja di instansi lain sebagai pejabat begitu ya, cuman saya posisinya ulang tahun gitu kan, kakak saya beri kado atau berikan kayak makanan kayak gitu atau berikan kue seperti itu juga nggak termasuk gratifikasi, karena posisinya itu kan bukan kita saat menjalankan tugas, karena kekerabatan, karena hubungan keluarga, betul. Atau misalkan rekan-rekan di instansi BPJS maupun di instansi lain itu ikut kayak kooperasinya milik sendiri gitu ya, maksudnya miliknya BPJS seperti itu kan setiap tahun kita mendapat kayak SHU. Nah, SHU itu kan diberikan ke semua anggota yang tergabung dalam koperasi. Itu juga bukan termasuk gratifikasi karena ada pembagian yang rata untuk semua anggota, betul. Atau misalkan kita kan banyak mitra, jadi kan sering juga mengadakan kegiatan-pertemuan gitu kan. Jadi kan saat kegiatan atau pertemuan atau entah itu workshop atau seminar, ada kan kayak seminar kit, ada juga kan kayak cenderamata begitu. Itu juga nggak termasuk gratifikasi kayak gitu. Atau misalkan nanti teman-teman kalau bingung ini itu
saya dapat ini nih, itu termasuk gratifikasi atau enggak ya? Bisa nanti tanya ke bagian UPG di bagian SDM UK. Oke, seperti itu tadi ya Kak. Nah, kalau misalkan bicara soal gratifikasi tadi, kadang kita kepikiran kan ya, apakah semua pemberian itu bisa dianggap sebagai gratifikasi? Nah, misal ada peserta nih kasih makanan atau hadiah kecil. Nah, apa itu termasuk pada gratifikasi atau bagaimana? Oke, jadi kalau saya nangkapnya mungkin kayak nggak cuma peserta tapi mitra juga kali ya. Mungkin saat kadang kan instansi atau ulang tahun kan kita mungkin mendapatkan selain karangan bunga. Kalau karangan bunga kan enggak kayak gitu kan, karena termasuk ucapan selamat begitu ya. Kalau misalkan mendapatkan kayak makanan begitu, itu ada indikasi sebagai gratifikasi kayak gitu. Jadi harusnya gimana kita lapor dulu, laporan ke bagian UPG, laporan ke bagian SDM UK begitu. Terus kan nanti ada penetapan dari bagian UPG-nya. Ini apakah akan ditindak lanjutnya atau nanti sudah ada keputusan. Kalau contohnya tadi Uci bilang makanan, kalau makanan itu kan nggak bisa bertahan lama ya kan biasanya. Betul, 1 hari 2 hari kan sudah nggak enak, udah basi ya kan. Terus kita kan juga nggak boleh buang-buang makanan kayak gitu kan. Biasanya kalau untuk yang makanan itu kita berikan kalau kita memang harusnya dari awal sih menolak, cuman kalau memang kita nggak bisa untuk menolaknya, kita terima, ya itu tadi kita bisa berikan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Misalkan ke panti asuhan atau misalkan ada juga di dekat kantor ada orang yang nggak mampu begitu, itu juga bisa kita kasihkan makanannya itu tadi. Jadi kan bisa bermanfaat untuk orang lain, betul, orang banyak itu tadi. Nah, kalau terkait pelaporan nih Kak, bagaimana sih cara kita ketika kita melihat ada tindakan gratifikasi, bagaimana pelaporannya Kak? Bagaimana alurnya? Jadi kalau misalkan nanti untuk yang masyarakat luas itu kan tahu ada, oh ini pegawainya BPJS nih, ternyata ada indikasi gratifikasi, nanti bisa lapor ke email tim UPG, yaitu di upg@bpjs-kesehatan.go.id. Jadi nanti bisa melaporkan begitu, dan nanti kan ada buktinya juga akan ditindaklanjut atau begitu. Kalau misalkan tadi ke prosesnya ada yang nanti pelaporan dari entah itu pegawai, entah itu dari eksternal lapor ke UPG, itu nanti kan prosesnya di sekitar 10 hari. 10 hari sampai UPG. Nanti UPG melaporkan ke bagian KPK seperti itu, nanti prosesnya 10 hari juga kayak gitu. Terus nanti KPK memprosesnya itu tadi pelaporan tersebut juga 10 hari. Jadi total nanti kalau untuk yang pelaporan gratifikasi itu selama 30 hari, betul. Sebenarnya apa sih Kak motivasi atau alasan utama BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan anti gratifikasi? Nah kan kadang pemberian itu dianggap sebagai ungkapan terima kasih saja. Nah itu bagaimana Kak? Jadi ini kalau untuk yang BPJS Kesehatan menurut pendapat saya ya, itu kan memang kita sebagai tata nilai, salah satunya itu kan untuk yang integritas begitu kan. Jadi untuk yang BPJS Kesehatan ini memang mendukung untuk penerapan anti gratifikasi ya, kayak gitu. Anti gratifikasi itu sudah kita lakukan di BPJS Kesehatan sendiri. Misalkan setiap tahunnya kita ada sosialisasi terkait anti gratifikasi ke internal atau ke pegawai, ada juga ke eksternal. Jadi saat pertemuan atau saat kegiatan itu adanya kita sisipkan itu untuk terkait pemberian gratifikasi apa aja. Jadi kan nanti untuk internal sama eksternal kan tahu, oh kalau saya bertindak ini, saya ngasih ini, itu termasuk gratifikasi. Jadi kedepannya tidak akan melakukan itu, betul. Atau ada juga kan komitmen dari instansi untuk setiap tahunnya pegawai BPJS Kesehatan itu memberikan surat pernyataan terkait anti gratifikasi. Jadi seperti pelaporan sudah menerima gratifikasi berapa kali atau itu kemudian ditandatangani oleh masing-masing pegawai, yaitu setiap
setiap semester pertama dan semester kedua kayak gitu, pertengahan tahun sampai akhir tahun begitu. Jadi selama menjalankan tugas 1 tahun tersebut, apakah ada indikasi menerima gratifikasi. Surat pernyataan itu sebagai komitmen dari BPJS Kesehatan dan pegawai BPJS Kesehatan untuk tidak melakukan gratifikasi. Betul, itu. Gratifikasi. Oke. Nah, terakhir nih Kak, mungkin ada pesan atau himbauan untuk masyarakat atau sesama kita terkait pentingnya anti gratifikasi. Oke. Kalau untuk imbauan mungkin lebih ke kita sendiri ya. Jadi kita kan lebih tahu kalau kita menerima gratifikasi itu baik atau buruk seperti itu. Kalau untuk yang dari agama kan kalau menerima gratifikasi seperti itu kan sudah jelas berdosa ya. Jadi jangan melakukan gratifikasi kayak gitu. Belum nanti ke depannya kalau misalkan kita terbukti melakukan gratifikasi atau menerima gratifikasi, menerima suap, menerima pemberian dan sebagainya dan itu terbukti, nanti kan yang rugi juga kita. Tentunya nanti kan akan mendapatkan sanksi, betul. Jadi aman. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang, kewajiban, harus bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan kayak gitu. Nah, jadi luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini ya Kak. Jadi untuk Sikamali, yuk kita dukung pelayanan publik yang bersih dan transparan dengan menolak gratifikasi. Jangan lupa gratifikasi itu bukan hanya merugikan, tapi juga melanggar hukum. Oke Kak Dwi, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini, bincang-bincang bersama kami di sini. Mungkin terima kasih banyak juga untuk Sobat JKN, untuk Sikamali yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.